Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi keanekaragaman hayati kelas 10 semester ganjil, di mana kompetensi dasar dari materi ini adalah menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati, tingkat gen, jenis, dan ekosistem di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajarannya menjelaskan konsep keanekaragaman gen, jenis, ekosistem dengan baik, memberikan contoh keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem, menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati, dan mempelajari macam-macam variasi ekosistem dengan baik, lalu mengidentifikasikan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia, serta penyebarannya berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Dan yang terakhir, menganalisis pemanfaatan keanekaragaman hayati dan menjelaskan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia dengan baik. Apa itu keanekaragaman hayati atau biodiversitas? Berasal dari kata bio atau makhluk hidup, diversitas adalah keberagaman. Berarti artinya keanekaragaman variasi yang dimiliki organisme dari berbagai tingkatan mulai dari gen, jenis, dan ekosistem yang ditandai oleh perbedaan bentuk, sifat, dan lainnya. Tingkat keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Marilah sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah keanekaragaman tingkat gen. Seperti kita ketahui, gen adalah substansi kimia yang terdapat di dalam individu. Nah, di mana gen ada di dalam inti sel, di dalam kromosom. Nah, keanekaragaman hayati tingkat gen adalah keberagaman variasi yang terjadi pada individu di mana spesiesnya sama namun memiliki sifat yang berbeda. Karena muncul dari adanya faktor keturunan dan juga faktor lingkungan. Marilah kita perhatikan contoh-contoh dari keanekaragaman tingkat G, yaitu bunga mawar yang berasal dari spesies yang sama namun memiliki warna yang berbeda. Ada mawar putih, ada mawar merah, ada mawar ungu, dan ada mawar pink. Nah, itu contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Baiklah, sekarang kita lanjutkan keanekaragaman yang kedua, yaitu keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Spesies merupakan individu yang berasal dari satu kelompok karena dia memiliki kesamaan dari segi anatomis, fisiologis, dan morfologis, serta bisa melakukan perkawinan antara sesama spesies dan bisa menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Nah, keanekaragaman tingkat jenis merupakan keberagaman yang terjadi antara makhluk hidup dalam satu genus, yaitu konsepnya genusnya sama namun spesiesnya berbeda. Nah, di sini ada contohnya yaitu kentang dengan tomat. Kentang bahasa ilmiahnya atau nama ilmiahnya Solanum tuberosum, sedangkan tomat Solanum lycopersicum. Solanum adalah nama genus ya, jadi genusnya sama, spesiesnya berbeda. Jelas? Contoh yang lain adalah Panthera pardus dengan Panthera tigris. Harimau Sumatera dengan macan tutul. Sama-sama genusnya Panthera, sedangkan spesiesnya berbeda. Yang ketiga adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Di mana seperti kita ketahui, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Keberlangsungan makhluk hidup ini dipengaruhi oleh dua komponen, yaitu komponen abiotik atau benda mati dan komponen biotik atau makhluk hidup. Nah, dua komponen tersebut ya akan membentuk suatu ekosistem yang sempurna. Di sini kita lihat contoh-contoh dari keanekaragaman tingkat ekosistem. Yang pertama adalah ekosistem laut. Di situ banyak sekali faktor biotiknya. Ada ikan, ada terumbu karang, kemudian faktor abiotiknya ada air, suhu, iklim, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah ekosistem padang rumput. Di situ kita perhatikan ya faktor biotiknya ada kerbau, mungkin di situ juga ada tikus, ada ular, ada padi, dan lain-lain. Sedangkan abiotiknya ada tanah, air, dan lain-lain. Baiklah, sekarang kita lanjutkan persebaran fauna dan flora di Indonesia. Yang pertama adalah persebaran fauna di sebelah barat, ya garis Wallace. Wilayah Indonesia yang termasuk dalam sebelah barat dari garis Wallace adalah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Kalimantan. Jenis-jenis faunanya adalah fauna oriental atau fauna asiatis.
Biasanya di situ didominasi oleh mamalia yang besar. Contohnya ada gajah, ada tapir, ada badak bercula satu, ada harimau, orangutan, dan lain-lain. Kemudian ya di sebelah timur ya ada persebaran fauna sebelah timur dari garis Wallace, di mana wilayah Indonesia yang termasuk dalam sebelah timur dari garis Wallace adalah Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, di mana jenis-jenis fauna khasnya didominasi oleh burung dengan warna yang menarik. Beda dengan fauna yang ada di Asiatis. Kalau fauna di Asiatis, warna burungnya nggak menarik tapi suaranya merdu. Tapi kalau di timur, suaranya tidak merdu tapi warnanya menarik. Dan banyak hewan berkantung, kebanyakan hewan-hewan Australis. Makanya disebut dengan daerah Australis. Contohnya ada burung kakatua, ada nuri, cendrawasih, kanguru pohon, kuskus, dan lain-lain. Kemudian di antara fauna asiatis dengan fauna australis, ada fauna peralihan yang disebut dengan persebaran fauna di daerah peralihan, di mana wilayah peralihannya adalah wilayah di mana terdapat fauna yang merupakan ciri khas dari daerah sebelah barat garis Wallace dan sebelah timur garis Wallace. Semakin ke kiri atau ke barat, fauna di wilayah peralihan akan semakin asiatis. Sedangkan semakin ke timur atau ke kanan, fauna di wilayah peralihan akan semakin australis. Contohnya yang termasuk di dalam fauna peralihan ada Bali. Di Bali memiliki bajing, namun Lombok tidak memiliki bajing. Lombok memiliki burung pemakan madu, namun Bali tidak memiliki burung pemakan madu. Setelah persebaran fauna, kita lanjut ke persebaran flora di hutan hujan tropis. Persebaran flora di hutan hujan tropis ini banyak sekali di Indonesia karena hutan hujan tropis ini ekosistemnya dengan keanekaragaman hayati flora yang paling banyak atau paling terkaya. Flora yang mencolok di antara pohon yang berkanopi besar, liana dengan batang yang panjang, dan memberi pepohonan lainnya. Banyaknya lumut di dasar tanah dan banyaknya herba yang tumbuh di hutan. Sehingga sinar matahari tidak sampai ke dasar hutan karena adanya kanopi-kanopi dari pohon-pohon yang tinggi. Ada pula parasit dan sapropit seperti bunga bangkai atau Rafflesia arnoldii. Yang kedua yaitu persebaran flora di hutan savana. Savana merupakan daerah yang kering dengan curah hujan yang relatif rendah. Flora yang mendominasi hutan savana adalah rumput-rumputan, tumbuhan xeropit, dan jarang sekali ditemukan pohon rindang seperti pada hutan hujan tropis. Ada pula tumbuhan musiman atau pohon jati yang meranggas di musim kemarau, sehingga pada musim kemarau dia akan menggugurkan daunnya. Kita lanjutkan dengan kepunahan flora dan fauna. Ya, kepunahan flora dan fauna merupakan hal yang harus ditanggulangi untuk melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia. Flora dan fauna yang riskan mengalami kepunahan biasanya kurang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, memiliki alur reproduksi yang lamban, memiliki nilai komersil, merupakan hewan buruan dan habitat yang sangat khusus. Contohnya misalnya buaya yang sering diburu oleh orang untuk mengambil kulitnya yang dijadikan bahan tas dan lain-lain. Hal-hal yang dapat menyebabkan kepunahan flora dan fauna antara lain pemanfaatan sebagai bahan komersil, pemanasan global, perburuan secara liar, pembukaan lahan hutan, invasi spesies lainnya, dan lain-lain. Kemudian bagaimana cara melestarikan flora fauna yang punah ya? Nah, di sini ada upaya pelestarian flora dan fauna. Yang pertama dengan cara in situ. In situ adalah pelestarian yang dilakukan di habitat asli makhluk hidup tersebut. Contohnya pelestarian burung merak di habitat aslinya yaitu di Padang Sapana, kemudian di Taman Nasional Baluran, kemudian bunga Rafflesia arnoldii ya di tempat aslinya, kemudian gajah ya di daerah Sumatera. Nah, itu adalah pelestarian in situ. Sedangkan pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di tempat lainnya, bukan habitat aslinya. Contohnya, kalau kita membawa bunga Rafflesia, kemudian ditanam di rumah, itu berarti pelestarian ex situ. Atau kita gajah ya dipindahkan ke Taman Safari atau Ragunan, itu adalah pelestarian ex situ. Pelestarian bunga bangkai di kebun raya juga termasuk pelestarian ex situ. Baiklah, sekarang kita lanjutkan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia.
Keanekaragaman flora dan fauna yang sangat banyak di Indonesia itu bisa dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan, asalkan penggunaannya tepat dan tidak berlebihan. Satu, sebagai bahan pangan. Contohnya padi ya bisa dimasak menjadi nasi, kemudian gandum, jagung, kentang dan lain-lain. Kemudian yang kedua sebagai bahan sandang, contohnya kapas bisa dijadikan benang ya untuk bahan kain, kemudian ulas sutra bisa dijadikan bahan kain juga ya dan lain-lain. Sebagai bahan bangunan, contohnya kayu bisa digunakan untuk membuat meja, kursi, membuat rumah dan lain-lain. Lalu yang keempat budidaya ternak, misalnya ada ternak sapi, ternak kambing, bebek, ayam dan lain-lain. Sumber plasma nuta yaitu hutan hujan tropis itu merupakan sumber plasma nuta yang paling besar karena dia adalah pemasok oksigen ya untuk kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Lalu sumber keilmuan misalnya untuk penelitian oleh para siswa, para dosen, para mahasiswa ya. Contohnya penelitian misalnya tentang tumbuhan, hewan ya. Kemudian ada juga rekombinasi gen dan lain-lain. Bahan obat-obatan contohnya jahe, kunyit, temulawak dan lain-lain. Alhamdulillah materi kita pada hari ini sudah selesai. Nanti kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.